Lalu kita lihat nih keterlibatan apa yang dilakukan oleh bapaknya Eki gitu, Ibtu Rudiana gitu. Dan bagaimana bisa terjadi ketika anaknya meninggal 2016 pada Agustus, lalu beberapa bulan kemudian beliau mendapatkan rekomendasi sepertinya ya menjadi seorang perwira, naik jabatan gitu, itu juga harus diusut. Sebenarnya itu clue sih, clue yang paling jelas sebenarnya. Ada apa di belakang itu? Karena ini sesuatu yang memang terjadi dan bukan saya mengada-ada gitu. Kan kalau kita menganalisa itu kan dari berbagai sudut pandang, maka saya melihatnya dari situ dulu. Dari ada apa, lalu dia dapat jabatan, dapat penghargaan, itu kenapa? Kenapa dia diam saja 8 tahun ini dan baru bersuara sekarang dan menyuruh masyarakat Indonesia untuk bungkam? Ada apa gitu. Bahkan ada rumor, bukan rumor, baru-baru aja ada berita beberapa jam yang lalu itu katanya banyak pihak yang menginginkan untuk bapaknya Eki ini dicopot jabatannya begitu. Artinya kan tidak mungkin dari semua opini itu tercetuslah bahwasannya jabatannya harus dicopot. Ada apa? Guys, jadi itulah tanggapan dari Tengku Zazabela warganet yang penasaran dan heran dengan orang tuanya almarhum Eki, di mana dia juga adalah keluarga dari korban kasus pembunuhan Vina Cirebon ini. Kenapa bungkam dan lebih memilih diam? Dan juga setelah meninggalnya almarhum Eki, anaknya di 2016 lalu, nggak lama setelah itu ada rekomendasi naik jabatan dan mendapatkan penghargaan guys sebagai perwira. Nah, tentunya ini menjadi tanda tanya bagi warganet ini, ada apa, kenapa seperti itu. Dan juga karena viralnya berita ini dan orang tua dari almarhum Eki ini dicurigai oleh warganet. Nah, pada akhirnya masyarakat Indonesia meminta agar jabatan dari ayah ini dicopot, alias copot jabatan seperti itu guys. Bagaimana kalian melihatnya dari sudut pandang kalian? Apa mungkin seorang ayah terlibat dari kematian anaknya sendiri? Coba berikan komentar di bawah ini. Bebaskan kuli bangunan Peggy Setiawan dan tangkap Ibtu Rudiana. Oke, kalian semuanya, si baju coklat khususnya yang menyiksa 7-8 tersangka itu ditangkap, ditahan. Turun gunung juga lah Pak Joko Widodo, turun gunung juga lah Kapolri dan semua kalian lah. Turun gunung kalian dari atas sana untuk menangkap Rudiana. Sudah jelas sejelas-jelasnya kalau Ibtu Rudiana dalang dari semuanya ini dan tukang rekayasa untuk kasus Vina ini. Udah jelas sejelas-jelasnya kalau Rudiana dan para inilah si bandar-bandar narkoba itu buat rekayasa. Udah jelas dan sejelas-jelasnya si Rudiana ini menyiksa semua orang-orang miskin yang ada di Cirebon. Tangkap dan penjara Rudiana. Menurut kan netizen, Rudiana ini cocok dibuat seperti 8 tersangka itu disiksa, dibasmi matanya, dipijak, ditindih kukunya oleh mereka yang berbaju coklat. Menyedihkan kali ya kan semuanya baju-baju coklat ini. Yang tersangka dibuat nggak tersangka, yang nggak tersangka dibuat tersangka. Ini dia kerjaan si baju coklat. Semua masyarakat resah kali dengan kalian. Cocoknya nggak usah ada pun polisi-polisi yang ada di Indonesia ini ya kan. Aman-aman aja kok kurasa Iya kan netizen para masyarakat Indonesia. Menurut otak liarku, kasus Vina ini, kasus si Eki anak Rudiana ini, kasus yang sepele. Cuma saja kalian segan karena si bandar itu banyak uangnya. Udah kalian makan uang mereka, jadi kalian nggak berani turun tangan. Itu menurut otak liarku. Dulu lah, Brigadir Joshua. Ya guys, jadi itulah pendapat warganet ini bahwasanya yang merupakan dalang dari kasus Vina Cirebon ini adalah orang tua Eki guys. Dia yang menskenariokan dan merencanakan semuanya. Juga warganet ini meminta agar membebaskan Peggy Setiawan karena dia tidak bersalah dan dia hanya korban sebagai tumbal untuk menutupi pelaku sebenarnya. Guys, benarkah yang dikatakan oleh warganet ini, yang dikatakan oleh ibu ini bahwasanya orang tua Eki lah yang menjadi pelaku atau dalang dari pembunuhan Vina Cirebon dan Eki ini? Silahkan kalian komentar dan tanggapi di bawah ini. Dari waktu malam itu abang sendiri tanggapannya gimana sih bang? Yang arahnya kemungkinan besar bapaknya Eki akan menyatakan bahwa itu Peggy, hanya itu target utamanya. Bang, kan kemarin baru beberapa hari ini salah satu saksi juga mencabut BAP. Siapa tuh? 3 Akbar. Ya. Nah, itu bisa meringankan hukuman dari Peggy Setiawan ini nggak sih bang? Ya bisa, makanya saya bilang Peggy ini masih samar-samar nanti apakah dia vonis bersalah atau tidak, karena
Di BAP 2024, 5 terpidana mengatakan bukan dia pelakunya. Hanya 1. Ya, kalau saksi lain kan hanya melihat samar-samar dari jauh. Hanya lihat 100 meter. Kalau 5 terpidana mengatakan bukan, itu di BAP 2024. Tapi di BAP 2016, 8 mengatakan Peggy pelakunya. Cuma nggak tahu Peggy yang mana gitu loh. Berarti ada kemungkinan juga kalau Peggy yang sekarang tertangkap ini bakalan bebas. Semua kemungkinan bisa. Bahkan arah bebasnya itu lebih condong. Tapi kuasa hukum, Lebih condong. kuasa hukumnya Peggy kan mendukung terkait langkah abang terkait mendukung tim pencari fakta, katanya itu harus Ya, mendukung banget. memang harus mendukung, hanya itu yang bisa mendobrak birokrasi agar dicari sebenarnya apa sih, kenapa BAP tahun 2016 begitu rapi. Tiga pelaku DPO, 2 pelaku DPO begitu rapi ditulis peranannya. Nah, jenis motornya ada, cara merkosanya ada. Bahkan 2 dari pelaku DPO ini adalah yang membawa korban ini ke flyover. Ya berarti kalau itu tidak ada, berarti putusan yang dulu berarti cacat semuanya loh. Padahal di putusan itu sudah diuraikan gitu. Tapi perihal dengan bapaknya Eki kan selama ini kan kalau kita samperin ke Cirebon atau Gaibana, dia tetap bungkam nih bang, belum buka Ya suara. makanya saya bilang ada apa? Itu ya saya nggak tahu. Berarti benang Ya, merahnya ada di bapaknya. antara lain dia lebih tahu banyak masalah ini. Oke Pak, cukup ya. Oke Pak ya. Kalau bisa dibilang nggak sih kasus ini kan repot sebenarnya bisa dibuat simpel gitu. Bisa dibuat simpel, Benar nggak sih ada- bisa dibuat simpel kalau keadilannya sekarang di tangan Pak Jokowi, bentuk tim pencari fakta akan simpel jawabannya. Tapi sampai tadi di Mulyadi sampai turun tangan gimana sih? Nggak tahu, no comment. Sampai di Mulyadi juga turun tangan bang, gimana sih tanggapannya? No comment, no comment. No. Ya guys, jadi saat dimintai tanggapan, Hotman Paris memberikan informasi bahwasanya untuk kebebasan Peggy Setiawan yang di Bandung kemarin itu guys, lebih condong kemungkinannya untuk bebas dibanding dia ditahan, karena sudah banyak yang mengaku dan tidak percaya bahwasanya Peggy Setiawan itu adalah pelaku pembunuhan vina Cirebon. Dan juga soal ayah Eki, Hotman Paris menyayangkan kenapa ayahnya Eki itu tidak muncul, padahal semuanya itu bisa diungkap melalui ayah Eki. Dia yang lebih banyak tahu, dia yang mempunyai segudang informasi mengenai kasus ini, tetapi dia kenapa diam dan ada apa seperti itu? Itulah yang ditanyakan oleh Hotman Paris kepada orang tuanya Eki. Selain itu juga Ibu Widya, warganet ini yang sering menyuarakan tentang kasus Vina, dia memberikan tanggapan terhadap Mbak Putri yang ingin melaporkan Ibu Widya ini. Dan Ibu Widya ini mengatakan bahwasanya Mbak Putri ini masih bergabung bersama Hotman Paris dan berpindah haluan membela mantu wakil bupati. Berikut tanggapannya. Seorang putri yang sekarang ini menjadi hakim, bukan pengacara, karena dia telah memvonis yang namanya Peggy Setiawan, seorang kulit bangunan, bahwa dialah pelakunya. Tapi yang namanya Putri tidak bisa membuktikan mana buktinya bahwa Peggy Setiawan itu adalah positif pelakunya. Mana bukti CCTV-nya yang sudah dompetin untuk kepada Kapolri rakyat Indonesia ini? Coba perintahkanlah. Indonesia butuh kejujuran. Indonesia lagi menunggu-nunggu deg-degan. Ada satu rahasia, suatu bukti yang amat itu ya jelas ya, terutama dari CCTV itu. Tolong dibongkarlah Pak Polisi, Pak Kapolri, tolong. Indonesia ini akan selesai kalau Bapak udah bongkar itu, ya bongkar bukti itu Pak, yang masih disimpan itu, tolonglah kasih tahukanlah, jangan beribet dah, ya mau mikir teman itunya, teman ininya, nggak enak sama jenderal itu, nggak enak sama jenderal ini, mending Kapolri tegaskan saja itu ke publik, bukti yang disimpan oleh polisi itu. Oke Pak, dan jangan lupa buat Putri, lanjutkan penyidikan kasus pembunuhan suaminya. Ya Put, pemukulan suaminya. Siapa yang memukulnya? Orang bayarankah atau orang terdekat? Jadi itu tanggapan dari seorang warganet ini, Ibu Widya, mengenai Putri yang merupakan pengacara dari Hotman Paris dan juga pengacara dari almarhum Vina yang sekarang berbalik haluan menjadi
membantu mantu wakil bupati dan sedang mengincar atau memantau dan melaporkan Ibu Widya ini. Bahkan Ibu Widya ini kesal terhadap Mbak Putri, kenapa yakin dan memvonis ya, seakan menjadi hakim memvonis Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuh Vina Cirebon, padahal tidak ada bukti yang real atau nyata seperti CCTV atau yang lainnya yang menjelaskan bahwa Peggy Setiawan yang di Bandung itu adalah pembunuh Vina. Nah, di sini Ibu Widya ini meminta apa buktinya dan mana bukti yang real, yang jelas seperti CCTV dan lainnya seperti itu. Karena kalau memang Peggy Setiawan itu terbukti tidak membunuh atau bukan pelaku asli dari kasus ini, berarti sudah menzolimi orang lain, orang yang tidak bersalah, orang yang tidak mempunyai power, orang miskin yang pada akhirnya menerima semua hukuman-hukuman yang tidak diperbuatnya. Kasihan loh guys. Ya udah, tim saya akan membuatin laporan. Buat masyarakat Indonesia, kita akan bersatu melawan si pengacara ini. Salam NKRI, kita harus berjuang, memperjuangkan kebenaran. Ya guys, rupanya banyak netizen yang berpihak kepada Bu Widya saat ingin dilaporkan, baik itu oleh mantu wakil bupati maupun dari Mbak Putri ini seorang pengacara. Dan lantas bagaimana tanggapan kalian melihat berita tersebut? Silahkan komentar di bawah ini. Kami dari Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.